Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Ustazah Andini dalam pembelajaran bahasa Arab. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Arab pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberi kemudahan dalam menerima dan memahami pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, langsung saja kita masuk pada materi hari ini dan Ustazah akan menjelaskan. Silakan disimak baik-baik. Baik anak-anak, selanjutnya pada halaman 1 Ustazah akan menyebutkan tujuan pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini, yaitu kalian mampu menggabungkan kata kepemilikan dengan materi al-adawatu al-baitiyatu. Insya Allah kalian bisa ya. Thayyib, ba'daha halaman 2. Langsung saja kita masuk pada materi bahasa Arab pada hari ini, yaitu dengan kata kepemilikan, yang mana kata kepemilikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, li, saya punya. Laka, kamu punya untuk laki-laki. Laki, kamu punya untuk perempuan. Oke, kita ulangin lagi. Kata kepemilikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, li, saya punya. Laka, kamu punya untuk laki-laki. Laki, kamu punya untuk perempuan. Oke. Perbedaannya, jika untuk laki-laki diakhiri dengan harokat fathah dan jika untuk perempuan diakhiri dengan harokat kasroh. Thayyib, langsung saja kita masuk pada halaman ketiga, yaitu al-misal. Halaman ketiga ya, al-misal. Al-misal artinya contoh. Contoh untuk li, saya punya. Yang pertama, saya punya sapu. Dan kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Saya punya dan sapu. Saya punya bahasa Arabnya li, sapu bahasa Arabnya miknasatun. Jika digabung, saya punya sapu li miknasatun. Selanjutnya, saya punya lemari. Dibagi menjadi 2 bagian, saya punya dan lemari. Saya punya bahasa Arabnya li, lemari bahasa Arabnya khizanatun. Digabung, saya punya lemari li khizanatun. Selanjutnya, saya punya kipas. Dibagi menjadi 2 bagian, saya punya dan kipas. Saya punya bahasa Arabnya li, kipas bahasa Arabnya mirwahatun. Jika digabung, saya punya kipas bahasa Arabnya li mirwahatun. Baik, langsung saja kita masuk pada halaman 4, al-misal, contoh untuk laka. Laka artinya kamu punya untuk laki-laki. Di sini tertuju untuk orang. Laki-laki ini tertuju untuk orang. Kamu punya meja, kamu punya kursi. Oke? Baik untuk teman kita, adik kita, kakak kita, gitu ya. Selanjutnya, contoh yang pertama, kamu punya untuk laki-laki kulkas. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan kembali. Jika kamu punya untuk laki-laki laka, maka kosakata berikutnya tidak mesti pada kelompok laki-laki juga. Jadi bebas, mau laka, mau laki, kosakata perabatan rumahnya bebas. Mau dia kelompok laki-laki atau kelompok perempuan, gitu ya. Jadi kata kepemilikan dengan perabatan rumah tidak ada sangkut pautnya. Jika laka, maka kosakatanya bebas. Mau maktabun, mau arikatun, mau salajatun, bebas, apapun itu. Oke ya, insya Allah paham ya. Contohnya laka, dia untuk laki-laki, untuk orang laki-laki, ya kan?
Untuk kosakatanya salajatun, kelompok perempuan. Jadi bebas apapun itu. Laka salajatun, laka maktabun. Jadi semua bisa ya. Oke, langsung saja. Kamu punya LK kulkas. Kamu punya untuk laki-laki kulkas. Dibagi menjadi dua bagian. Kamu punya untuk laki-laki laka kulkas salajatun. Jika digabung, kamu punya untuk laki-laki kulkas bahasa Arabnya laka salajatun. Selanjutnya, kamu punya untuk laki-laki sofa. Dibagi menjadi dua bagian. Kamu punya untuk laki-laki dan sofa. Kamu punya untuk laki-laki bahasa Arabnya laka, sofa bahasa Arabnya arikatun. Jika digabung, kamu punya untuk laki-laki sofa laka arikatun. Terakhir, kamu punya meja. Kamu punya untuk laki-laki meja dibagi menjadi dua bagian. Kamu punya untuk laki-laki dan meja. Kamu punya untuk laki-laki bahasa Arabnya laka. Meja bahasa Arabnya maktabun. Jika digabung, kamu punya meja laka maktabun. Oke, baik, ba'daha kita masuk pada halaman 5. Al-misal, contoh untuk laki. Kamu punya untuk perempuan. Oke, berarti ini tertuju untuk orang perempuan. Oke ya, baik teman kita yang perempuan, baik adik kita yang perempuan. Oke. Dan di sini bisa dilihat kata kepemilikannya laki untuk perempuan. Oke. Dan kosakata perlengkapan rumahnya, perabatan rumahnya masuk pada kelompok laki-laki. Nah, jadi bebas. Mau kata kepemilikannya perempuan, maka kosakatanya bebas apapun itu. Kursiyun, televisiuna, midyaun, maktabun, salajatun, miknasatun, mirwahatun, apapun itu bebas. Oke ya. Oke, selanjutnya kamu punya untuk perempuan kursi. Dibagi menjadi dua bagian. Kamu punya untuk perempuan dan kursi. Kamu punya untuk perempuan laki. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Jika digabung, kamu punya untuk perempuan kursi bahasa Arabnya laki, kursiyun. Kamu punya untuk perempuan TV. Kamu punya untuk perempuan bahasa Arabnya laki. TV bahasa Arabnya tilviziyuna. Jika digabung, kamu punya untuk perempuan TV laki, tilviziyuna. Oke. Terakhir, kamu punya untuk perempuan radio. Dibagi menjadi dua bagian. Kamu punya untuk perempuan dan radio. Kamu punya untuk perempuan laki. Radio midyaun. Jika digabung, kamu punya untuk perempuan radio bahasa Arabnya laki, midyaun. Oke, insya Allah paham ya. Jika ada yang kurang paham, bisa menanyakan ke Ustadzah Andini via WhatsApp. Oke, selanjutnya halaman 6. Bisa ditulis ya, bisa dicatat di buku tulisnya atau di print juga boleh. Yang halaman 6 silahkan dicatat halaman 2 dan 6. Silahkan dicatat atau di print juga boleh halaman 2 dan 6. Oke ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah baru saja kita mempelajari materi kata kepemilikan yang masih berkaitan dengan mufradat al-adawatu al-baitiyah, yang mana alhamdulillah Allah memberikan kita amanah, yaitu berupa tempat tinggal yang nyaman dan dilengkapi dengan perabatan rumah yang baik dan lengkap, dan kita harus menjaga amanah itu dengan baik, seperti dalam surah An-Nahl ayat 80 yang berbunyi, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasa wa mata'an ilahin. Baik anak-anak, Ustadzah kira cukup dulu pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus diulang materi yang telah kita pelajari ya, agar tidak lupa. Oke? Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.